menikah dengan wanita Kristen. Ini namanya ahli kitab ya. Kristen dan Yahudi namanya ahli kitab sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan ya di zaman Nabi aja ahli kitab, sekarang udah enggak. Tidak. Bahkan Nabi wafat, Utsman dan Hudzaifah memiliki istri ahlul kitab. Karena ayatnya jelas ya. Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Sembelihan ahli kitab itu boleh kalian makan, kalau bukan ahli kitab nggak boleh. Misalnya ayam disembelih orang Buddha, orang Hindu nggak boleh kita makan. Tapi kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh. Wa nisa'uhum hillul lakum. Begitu pula wanita-wanita ahlul kitab boleh kalian nikahi. Kalau wanita itu Buddha, Hindu dan seterusnya tidak boleh. Dan ini tentu ini hikmahnya kita semua tahu. Wanita ahlul kitab ya diharapkan masuk. Jadi bagi Umar halal. Nabi Sofia ilmu ya, kalau di negeri kita ini ya kumpul aja para profesor, para doktor ya, maka jadilah profesor, doktor ya. Jadi ya lihat sekelas Ibnu Mas'ud saja terjemahanul Quran, sekelas Ali bin Abi Thalib saja nggak ikut-ikutan dalam pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Apalagi Umar nggak ada satupun yang ikut dalam pemilihan Umar. Cuman Abu Bakar seorang diri. Abu Bakar mengatakan sepeninggalku nanti yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Selesai. Mudah, murah, sederhana. Tidak ada sogok-sogokan ini dan itu. Islam luar biasa. Hanya sayang Islam ditinggalkan. Milih cara orang-orang kafir, cara-cara Yahudi dan Nasrani, melibatkan banyak orang, segala orang gila, segala para pelacur, para germo, para pengedar narkoba disuruh milih presiden. Ya hancur-hancuran. Saat khutbah Jumat dilarang bermain handphone. Apakah khotib menggunakan HP juga dilarang? Bukan masalah handphonenya ya, bukan masalah HP-nya. Kalau khotib ini membaca Al-Quran, kebetulan ada di handphone, ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang jadi masalah, jamaah ini kan harus menghadap ke khotib, memperhatikan khutbahnya khotib. Kalau dia main handphone, ya tentu perhatiannya ke handphone. Apalagi ada video, apalagi chattingan, segala macam. Bahkan para sahabat memainkan kerikil saja nggak berani, dilarang oleh Nabi. Kerikil, insya Allah kerikil diputar-putar nggak mengganggu konsentrasi. Sering kan kita konsentrasi nonton apa, dengerin apa, sambil muter-muter kerikil atau apalah. Nabi melarang. Gitu ya. Jadi jangan terjebak dengan handphonenya. Menemukan dompet yang ada identitasnya dan uangnya, apakah boleh mengambil uangnya? Ya nggak boleh. Kan udah jelas itu milik si fulan, ya. Ya harus dikembalikan. Biasanya kan ada nomor teleponnya, alamatnya, nggak boleh. 1.000 perak, 500 perak juga nggak boleh. Kecuali itu uang 50 ribuan atau 20 ribuan di jalanan, di lapangan, di masjid, di tempat umum, boleh kita ambil. Sebagaimana hadis yang sudah lewat ya, Ma'an bin Yazid ya. Nabi juga pernah seperti itu, mendapati sebutir kurma, beliau mau makan. Hanya beliau batalkan, ditaruh lagi karena beliau ingat. Beliau dan seluruh keluarga beliau haram memakan harta zakat. Ya, artinya jika kita menemukan harta yang tidak seberapa, 20 ribu misalnya, 50 ribu misalnya, di tempat umum, jalanan, lapangan, boleh kita manfaatkan. Beda kalau sudah puluhan juta, ratusan juta ya, harus diumumkan selama setahun. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika.